Warga 62 kembali lagi di Sultan Hakom Channel. Oke warga 62, hari ini saya mempunyai waktu kesempatan bertemu dengan seorang owner sebuah toko modern, namanya Ibu Dewi ya Bu? Iya Pak. Jadi beliau itu meluangkan waktu, saya sudah request jauh hari, mumpung lagi ketemu, beliau punya sebuah toko modern, warung sembako, menjual beraneka macam barang untuk lingkungan sekitar. Saya request dengan beliau, ingin tahu tentang bagaimana teknis membuat sebuah toko modern. Biasanya pelaku usaha ada kendala ketika dia berniat untuk membuat toko modern adalah tentang izin-izin yang diperlukan apa. Tadi saya sharing dengan Ibu, barangkali nanti kita semua pemirsa warga 62 bisa mendapatkan referensi, rekomendasi. Yang masih bingung butuh izin apa saja untuk toko minimarket atau swalayan atau toko modern dan usaha sejenis. Ibu ini punya kisah, punya cerita bagaimana beliau akhirnya sukses membuat sebuah toko modern. Selamat siang Bu, Assalamualaikum. Ya, Bu, bisa diceritakan Bu, jadi waktu awal dari Ibu merintis sebuah usaha toko modern ini sampai akhirnya bisa dibuka. Saya lihat tadi juga beberapa customer rame. Bisa diceritakan Bu tentang harusnya untuk sebuah toko modern, mungkin banyak di luar sana ada minimarket, supermarket, atau mungkin warung-warung toko sembako yang lain. Kira-kira yang harus diperlukan untuk masalah perizinan apa ya Bu ya? Baik, terima kasih ya Pak Il ya. Pertama sih, Ya Bu. pada saat saya memutuskan mau bikin usaha ya, Ya Bu. intinya mau bikin usaha apa aja, Iya. kalau itu bangunan yang memang punya kita sendiri, Iya Bu. otomatis kan dari bangunan itu aja udah punya izin. Oh iya, bangunan harus punya izin. Bangunannya sendiri harus punya izin. Iya. Jadi jangan sampai bangunan liar lah ya. Jangan sampai ilegal ya Bu Jangan ya. sampai ilegal. Orang saja harus punya KTP ya Bu ya. Nah, Ya. benar. Jadi, Bangunan harus punya izin. Bangunannya itu punya izin. Ya. Kalaupun memang bangunannya bukan punya kita pribadi, Iya. Sewa Bu. kita sewa. Hmm. Nah itu harus ada surat. Biasanya kan ada surat sewa Iya. menyewa. Oh iya, iya, Nah, iya. apabila kalau misalnya diperlukan untuk kebutuhan lain dalam hal pengajuan permohonan tokonya atau Iya. apa, bisa Jadi bisa saya ambil kesimpulan bangunan Ibu ini pasti berizin ya Bu ya. Iya. Jadi izin kita itu. sudah ajukan dulu sebelum kita mulai membangun Oh iya, siap. bangunannya. Kalau itu milik kita ya. Iya. Jadi bangunannya itu milik kita. Bangunan itu berizin. Ya. Mungkin boleh saya bilang itu izin mendirikan bangunan IMB ya Bu. IMB, Pak. IMB. IMB. Kalau manusia KTP. Jadi kalau bangunan harus ada IMB. Begitu ya Bu ya? Iya Pak. Jadi kalau bangunan yang diajukan IMB untuk mendirikan izin bangunan punya orang lain atau bukan punya kita, jelas nggak boleh. Kalau itu tempatnya adalah tempat orang, artinya kita nyewa, Harus ada. itu gimana ya Bu ya kalau tempatnya nyewa? Iya, biasanya kalau misalnya kita nyewa di ruko, ya kita minta, pasti kan ada akad Oh, sewanya iya. tuh, sewa menyewanya, itu Iya. bisa sebagai bukti, pasti kan dikasih 2. Iya. Nah itu kan kita punya tuh. Oh iya, Nah, iya. Nah pada saat misalnya kita mengajukan lagi, misalnya kayak seperti saya ini toko modern, bisa minta surat keterangan pemilik kalau memang benar si A ini Untuk menyewa tempat Oh, di iya. di gedung itu. Iya. Itu biasanya mendapat ketentuannya restu dari pemilik pemiliknya. bangunan. Oh Saya siap. surat itu buat untuk misalnya buka rekening, Oh, siap. buka majukan Buka rekening, izin macam-macam, reklame segala macam ya Bu ya. Oh siap, siap. Jadi dia buka usaha itu, Iya. manajemen gedungnya Iya, itu iya. sudah Oh siap. kasih. Ketangkep ya warga 62 semuanya. Jadi izin itu wajib mutlak. IMB itu wajib mutlak diperlukan kalau kita membuat sebuah toko modern. Bangunan. Bangunan. Oh iya iya iya. Izin bangunan. Baik Bu, selain izin bangunan, apalagi ya Bu ya yang dibutuhkan? Oke. Kalau kayak saya ini kan kebetulan saya buat di
di daerah perumahan. Perumahan, betul Bu. Nah, otomatis harus ada izin juga nih. Oh iya iya. Dari para tetangga. Kanan kiri Depan belakang. lingkungan ya Bu ya. Iya. Iya. Jangan sampai nanti tahu-tahu dibuka tetangga sebelah nggak tahu, nggak seneng. Ya itu biar aman ya Bu ya. Iya. Kita izin lingkungan Nah, duluan. otomatis pada saat ngajukan IMB kan izin itu tetap diminta. Oh iya iya iya. Itu iya. diminta sebagai salah satu syarat. Iya. Jadi kanan kiri depan belakang itu Iya Bu. mengizinkan kita membangun. Iya, Kemudian iya. jangan sampai jadi nanti Iya. pada saat kita bangun Iya. ada masalah. Oh, iya. Kayak gitu. Berarti dalam proses izin lingkungan ini seperti halnya kita diajarkan setiap agama ya Bu ya. Kita harus baik terhadap lingkungan kanan kiri depan belakang ya Bu ya. Oh iya iya. Saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Jadi jangan sampai nanti tetangga sekitar tidak dianggap, merasa tidak dianggap. Nah itu pasti nanti dari situ kan soal ke Pak RT. Oh iya, sampai ke RT. RT, Ya, RW. baik. Nah dari untuk perizinan itu semua kan per kecamatan. Oh iya Lalu, iya. Topnya di kecamatan. Iya iya. Oke, setelah izin lingkungan, tetangga kanan kiri bahkan sampai ke RT, mungkin yang dibutuhkan adalah yang ketiga Bu, apa ya Bu ya? Tadi kan perizinan bangunan, kemudian untuk lingkungan. Bu, saya pernah dengar Bu, saya dulu pernah mendaftar sebuah minimarket nasional. Itu perlu sebuah namanya SIUP. Itu perlu nggak Bu? Sebenarnya kalau yang buat usahanya berbadan hukum, Iya. ya. Iya. Oh gitu. Ya. Yang Kalau berbadan hukum. CT, Oh iya. PT, iya. Iya. Kalau orang biasa Kalau doang nggak warung boleh. biasa, ya nggak usah. Nggak usah ya Bu? Ya. Iya. Ya betul. Jadi kalau yang berbadan hukum pastikan harus ada SIUP, ya. Berbadan SIUP hukum. yang berbadan hukum. Jadi itu lebih afdol, lengkap. Bu, selain SIUP apa lagi Bu? Kalau untuk perusahaan itu kan ada SIUP, ada TDP. TDP, Iya. SIUP dan TDP. Tapi kalau NPWP kan sekarang semua warga negara kan yang Oh, iya. berpenghasilan kan harus wajib. Iya Bu, iya. Oh oke Bu, ketangkep yang warga negara ya. Kemudian setelah itu, ini konslet ini. Oke, warga 62. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu yang harus Anda lengkapi kalau Anda mau membuat sebuah toko modern. Bila itu di pinggir jalan tentunya juga harus diperlukan sebuah izin reklame dan lain-lain. Jadi secara esensinya atau secara kebutuhannya harus benar-benar kita lihat seperti apa. Jangan sampai nanti kita membuat sebuah usaha seperti halnya kita tidak mempunyai KTP, ilegal. Seperti TKI, kalau ilegal ketangkep kena deportasi, kita pulang ke kampung halaman dengan status dideportasi. Jangan sampai terjadi di bisnis Anda. Bu Dewi, terima kasih. Mudah-mudahan itu bermanfaat, menginspirasi buat nanti semuanya yang bingung mau membuat sebuah toko modern. Pastiin surat-suratnya jelas, tidak boleh ilegal. Saya akan membahas tentang minimarket dengan tema yang lain di video selanjutnya. Pastikan Anda subscribe ke channel Sultan Hakom. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Bu, ini ada titipan dari Sultan Hakom Bu, mohon diterima. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Tambah sukses ya. Ya Bu, terima kasih.